Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Anida, NIM 721141922 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di dalam bab pertama ini kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Sebelum menuju isi, kita terlebih dahulu membahas tentang pendahuluannya, di mana komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu juga, peranti keras dan peranti lunak telah mendapatkan kemajuan. Tahun 1960, IBM dengan cepat menciptakan sebuah lini sistem 360. Tahun 1970-an muncul komputer mini yang ukurannya lebih kecil daripada mainframe. Di awal tahun 1989 muncul tren komputer yang lebih kecil lagi, yaitu komputer mikro. Selanjutnya yakni sejarah sistem informasi. Evolusi peranti keras komputer. Yang pertama yaitu ENIAC. ENIAC adalah komputer otomatis universal pertama kali yang dipasarkan secara luas, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Yang kedua yaitu ada UNIVAC pertama, di mana merupakan pertama kali dipasang di sebuah organisasi pemerintah, yaitu Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1951. Yang ketiga yaitu lini komputer IBM System 360, di mana itu diciptakan oleh IBM. Meskipun IBM bukan pembuat komputer yang pertama, tetapi telah memiliki lini produk penuh, sehingga pada pertengahan tahun 1960 dapat menciptakan lini komputer IBM System 360 ini. Komputer ini dapat melakukan berbagai tugas yang diminati oleh penggunanya. Selanjutnya yakni komputer berukuran lebih kecil. Ada dua, yaitu komputer mini dan komputer mikro. Yang dimaksud dengan komputer mini adalah sistem skala kecil pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi daripada komputer mini yang sering disebut dengan komputer mikro. Selanjutnya yakni hukum Moore. Hukum Moore muncul pada tahun 1960-an. Hukum ini muncul karena salah satu pendiri Intel, yaitu Gordon Moore. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak dari hukum Moore ini akan sulit diterima oleh banyak orang. Pengantar arsitektur komputer. Ketika seseorang memikirkan komputer, mereka seringkali memikirkan sekumpulan prosesor komputer dan alat-alat input dan output. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskan komunikasi telepon antara manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem publik biasanya akan jauh lebih cepat. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Evolusi di bidang aplikasi komputer.
Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan melalui sumber daya fisik. Sistem fisik berupa bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem fisik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut dengan sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System. Belakangan ini istilah sistem informasi akuntansi mulai dikenal, dan kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang umum. Sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Kita dapat mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua peranti lunak. Selanjutnya yaitu ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Pada tahun 1964, teknologi komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor ketika IBM memperkenalkan mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Mesin tik tersebut dapat menyimpan materi yang diketik di pita magnetik dan memperluas materi tersebut jika dibutuhkan. Aplikasi ini disebut dengan pengolahan data. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Beberapa sistem informasi manajemen mengalami kegagalan, dan kegagalan ini telah meyakinkan para spesialis informasi bahwa harus ada cara lain yang dapat membantu para pihak untuk mencari pemecahan masalah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis ke seluruh organisasi. Pengguna sistem informasi. Siapa sih pengguna sistem informasi itu? Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer bukanlah satu-satunya pengguna sistem informasi, tetapi masih ada yang lainnya, yaitu non-manager dan staf potensial yang juga menggunakan hasil outputnya. Akan tetapi pada bab ini lebih menekankan pada manajer. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Tahapan-tahapan pemecahan masalah menurut Simon ada 4, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjau. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa dapat kita simpulkan yaitu komputer pertama disebut dengan mainframe. Mengapa disebut dengan mainframe? Karena komputer ini berukuran sangat besar dan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Inovasi terus dilakukan untuk menciptakan komputer yang kecil dan kuat. Sistem informasi seperti yang tadi sudah dijelaskan yaitu suatu sistem virtual. Data mereka mencerminkan sistem fisik dari sebuah perusahaan. Sistem informasi digunakan oleh para manajer, non-manajer, profesional, dan orang di luar perusahaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Tunggu videonya next minggu depan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.